Anehnya setelah menembak Lennon, si pelaku yakni Mark David Chapman tak melarikan diri dan tetap berada di TKP. Chapman malah membaca sebuah novel berjudul The Catcher in the Rye sampai akhirnya ia ditangkap polisi. "Saya tertembak." Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan John Lennon sebelum tutup usia. Ya, musisi legendaris itu ditembak hingga meninggal dunia oleh penggemarnya sendiri di New York City pada 8 Desember 1980. Kematian salah satu personil The Beatles ini menjadi kabar paling kelam bagi penggemarnya di seluruh dunia. Lalu, mengapa ada seorang fans yang tega membunuh idolanya sendiri? Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. John Winston Lennon atau yang lebih dikenal dengan nama John Lennon adalah seorang musisi legendaris yang lahir di Liverpool, Merseyside, Inggris pada 9 Oktober 1940. John Lennon mendapat ketenaran di seluruh dunia sebagai pendiri, penulis lagu, vokalis utama, dan gitaris rhythm The Beatles. Karyanya meliputi musik, tulisan, gambar, dan film. Saat berusia 16 tahun, John Lennon membuat band skiffle bernama Quarrymen yang diambil dari nama sekolahnya. Lalu pada tahun 1957, Lennon bertemu Paul McCartney di sebuah pesta gereja. Lennon pun mengundang McCartney untuk bergabung ke dalam grup musiknya itu. Keduanya akhirnya membentuk salah satu kemitraan penulisan lagu paling sukses dalam sejarah musik. Setelah itu satu persatu rekannya mulai bergabung ke grup band Lennon. Rekaman pertama kali yang mereka buat adalah That Will Be The Day milik Buddy Holly pada tahun 1958. Hingga akhirnya band Lennon memutuskan mengubah namanya yang inspirasinya diambil dari cerita Lennon sewaktu berusia 12 tahun yang mengaku mendapat penglihatan. Apa maksudnya? Pada saat itu Lennon mendapat penglihatan seorang pria muncul di atas kue yang menyala dan berkata kepada mereka, "Mulai hari ini Anda adalah Beatles dengan E." Akhirnya sejak saat itu sejarah The Beatles pun dimulai. Di tengah perintisan The Beatles, Lennon menikahi Cynthia Powell pada tahun 1962 lalu dikaruniai seorang putra bernama Julian. Pada tahun 1964, The Beatles menjadi band Inggris pertama yang membuat terobosan besar di Amerika Serikat. Namun, nampaknya perjalanan The Beatles tak selalu mulus. Pada tahun 1966, penggemar The Beatles atau Beatlemania mulai kehilangan daya tariknya. Kehidupan para anggota band terancam ketika mereka dituduh menghina keluarga presiden di Filipina. Masalah muncul satu persatu seperti soal pernyataan Lennon bahwa The Beatles lebih populer dari Yesus juga menuai kecaman. Waktu terus berjalan, namun The Beatles justru semakin menunjukkan kemunduran. Rumah tangga Lennon dan Cynthia juga semakin tak harmonis. Akhirnya mereka memutuskan bercerai pada tahun 1968. Tapi, tidak berselang lama Lennon menikah lagi dengan Yoko Ono, seorang seniman avant-garde asal Jepang pada Maret 1969. Kemudian pada September 1969, Lennon memutuskan hengkang dari The Beatles tepat setelah grup tersebut menyelesaikan rekaman Abbey Road. Namun berita keluarnya Lennon itu masih dirahasiakan hingga April 1970. Tak lama setelah The Beatles bubar, Lennon merilis album solo dan debutnya masih pada tahun 1970. Satu tahun kemudian pada bulan September 1971, Lennon dan Yoko Ono memutuskan pindah ke Amerika Serikat, akan tetapi mereka mendapat ancaman soal deportasi oleh administrasi Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, secara terus-menerus. Polemik imigrasi Lennon dan Yoko Ono ternyata berdampak pada pernikahan mereka. Sehingga pada tahun 1973, Lennon dan Yoko Ono sempat memutuskan berpisah selama 1 tahun, tetapi pada 1974 mereka kembali memutuskan rujuk. Hubungan Lennon dan Yoko Ono pun semakin erat setelah anak tunggal mereka bernama Sean lahir.
Lennon pun memutuskan untuk meninggalkan dunia bisnis musiknya untuk fokus menjadi ayah sekaligus suami. Pada saat itu Lennon pun disebut menikmati hidup dan waktunya bersama Yoko Ono dan Sean putranya. Namun sekitar 6 tahun kemudian, Lennon memutuskan kembali bermusik. Pada tahun 1980-an, Lennon merilis album Double Fantasy yang menampilkan single hits bertajuk Just Like Starting Over. Namun tragisnya beberapa minggu setelah perilisan album itu, Lennon ditembak oleh penggemarnya beberapa kali di depan kompleks apartemennya di New York City. Lennon ditembak tepatnya pada 8 Desember 1980 oleh penggemarnya yang bernama Mark David Chapman. Nah, tapi gimana sih peristiwa itu terjadi? Jadi gini, perhatian, sebelum mau lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Mau request cerita apa selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Pada 8 Desember 1980, Lennon memiliki agenda menjalani pemotretan untuk majalah Rolling Stone dan melakukan wawancara dengan DJ San Francisco, Dave Solin, untuk pertunjukan musik di RKO Radio Network. Setelah itu Lennon pergi untuk mixing lagu milik istrinya yang berjudul Walking on Thin Ice di Record Plant. Nah, waktu Lennon dan istrinya pergi ke sesi rekaman lagu itu, ada seorang penggemar yang berusaha meminta tanda tangan Lennon di album Double Fantasinya. Melihat antusias dari fansnya itu, Lennon pun akhirnya memberi tanda tangannya kepada penggemarnya yang bernama Mark David Chapman. Setelah selesai dari urusan rekaman, Lennon dan istrinya Yoko Ono kembali ke apartemennya di gedung Dakota pukul 22.50 waktu setempat. Tak disangka ternyata penggemar yang tadi meminta tanda tangan membuntuti Lennon dan istrinya. Tiba-tiba, Chapman muncul dan tanpa ragu menembak Lennon sebanyak 4 peluru dari jarak dekat yang menyasar punggung Lennon. Chapman menembak Lennon dengan sebuah revolver kaliber 38 saat Lennon hendak masuk ke apartemennya. Saat itu, Lennon masih sempat berlari ke meja depan gedung Dakota, melewati petugas dan berkata, "Saya tertembak." Segera setelah itu Lennon langsung pingsan di lantai, sementara itu istrinya, Yoko Ono, berteriak meminta tolong untuk dipanggilkan ambulans. Lennon lalu dilarikan ke rumah sakit Roosevelt terdekat. Namun sayangnya dalam perjalanan, nyawa Lennon tak tertolong. Lennon dilaporkan meninggal pada saat sampai rumah sakit. Anehnya setelah menembak Lennon, si pelaku yakni Mark David Chapman tak melarikan diri dan tetap berada di TKP. Chapman malah membaca sebuah novel berjudul The Catcher in the Rye sampai akhirnya ia ditangkap polisi. Usai ditangkap tidak diketahui detail bagaimana proses pemeriksaannya. Yang pasti, Chapman kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Dari serangkaian pemeriksaan itu didapatkan hasil bahwa Chapman memiliki gangguan kepribadian berupa ketidakstabilan suasana hati, citra diri, dan perilaku. Chapman pun diminta untuk mengakui bahwa dirinya gila. Namun, pria berusia 25 tahun itu menolak dan justru mengaku bersalah atas perilakunya. Karena pengakuannya itu, Chapman pun mendapat hukuman penjara seumur hidup. Dari peristiwa penembakan Lennon oleh fans yang terjadi tiba-tiba itu menimbulkan sejumlah tanda tanya. Bagaimana tidak, ada seorang penggemar yang tega membunuh idolanya sendiri. Lalu, apa sebenarnya alasan Chapman sampai tega membunuh John Lennon? Rupa-rupanya Chapman terinspirasi dari sebuah novel karya J.D. Salinger yang berjudul The Catcher in the Rye. Chapman mulai mengidentifikasi dirinya dengan karakter utama dalam novel itu, yakni Holden Caulfield. Dia menganggap John Lennon sebagai sosok yang penuh kepalsuan, yang mana sikap itu amat dibenci oleh karakter Caulfield. Selain itu, Chapman juga percaya kalau aksi pembunuhannya itu bisa membuatnya terkenal dan mengubahnya menjadi sesuatu. Dan keinginan Chapman terwujud. Kini namanya terkenal yakni sebagai penjahat Amerika yang menembak mati John Lennon pada 8 Desember 1980. Setelah kepergian Lennon, Yoko Ono memutuskan tidak menggelar acara pemakaman untuk mendiang suaminya. Ia mengaku hanya ingin mengambil waktu tenang dan berdoa untuk sang suami.
Ia juga mengundang para penggemar Lennon dimanapun berada untuk turut berpartisipasi. Peristiwa tragis itu telah membuat jutaan penggemar John Lennon di seluruh dunia berduka. Kematian Lennon dianggap terlalu dini sehingga menimbulkan kesedihan mendalam di seluruh dunia saat ini karena dirinya terus dikagumi oleh generasi penggemar baru. Namun pada momen itu juga penjualan album Lennon justru melonjak. Pada tahun 1987, Lennon secara anumerta dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame dan Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1994. Bagi anak muda di tahun 1972, John Lennon sangat diidolakan. Bukan hanya karena karya musiknya saja, tetapi juga soal keberanian Lennon dalam mengkritik Presiden Amerika Serikat Richard Nixon saat itu. Selain itu juga karena kesediaan Lennon untuk mengambil resiko dalam berkarir dan menjalani hidupnya. Hal itu jadi alasan kenapa orang masih mengagumi Lennon hingga saat ini. Rest in peace untuk sang legenda John Lennon. Saya Musa, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.